Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Abian BC. Hari ini Sabtu 9 Juli 2022. Sebelum kita bersama-sama beraktivitas, baiklah kita akan mendasari kehidupan ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita datang dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, atas kasih setiamu yang kau limpahkan bagi kami. Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami, dan Tuhan juga telah membangunkan kami pada hari ini dengan saya. Bapa, sebelum kami bersama-sama akan beraktivitas, kami mendasari hidup ini dengan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan akan menyertai kami, agar kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan, kami adalah anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari yang pertama dari Yesaya 48 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak menderita haus ketika Ia, Tuhan, memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu. Kemudian dari perjanjian baru dalam Yohanes 7 ayat 37, Yesus berkata, barang siapa haus, baik ialah datang kepadaku dan minum. Saudara-saudara kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, dalam Yesus ada kelegaan yang sejati. Saudara kasih Tuhan, pasti kita merindukan suatu kelegaan atau kepuasan, ketenangan dalam setiap kehidupan. Tetapi nyatanya saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak program kehidupan yang kita harus hadapi. Ada banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Seringkali membuat kita menjadi takut dan gentar. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini di dalam Yesaya 48 ayat 21, kita melihat bagaimana umat Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi rupanya Tuhan, kita melihat umat Israel pada saat itu adalah dalam pembuangan di Babel. Mereka menderita dan tertekan. Mereka merasakan putus asa juga dalam kehidupan mereka. Mungkin tidak ada jalan keluar yang harus mereka hadapi. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memutus Nabi Yesaya untuk memberikan pembebasan kepada umat Israel. Tuhan rindu untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang telah mereka lihat. Bersama ketika mereka bersama-sama melihat atau berjalan dari tanah Mesir ke menuju Kanaan. Kita melihat firman Tuhan mengatakan mereka tidak menderita haus ketika Ia, Tuhan, memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari batu karang. Saudara sekalian Tuhan, Tuhan rindu untuk menyadarkan umat Israel. Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah. Tuhan mempunyai jalan keluar dalam setiap persoalan. Ketika Tuhan, bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, dia berjalan menuju atau dalam gurun. Di situ mereka tidak menemukan air, saudara. Tetapi Tuhan selalu memberi. Di Mariba, Tuhan memberikan air dari gunung batu. Itu tandanya Tuhan selalu memberikan jalan keluar, atau ada jalan keluar yang Tuhan tunjukkan bagi umat Israel. Mungkin dalam gurun ataupun gunung batu rasanya tidak ada air di situ. Tidak mungkin kita menemukan air di situ, tetapi Tuhan memberikan air di Mariba. Saudara kasih Tuhan, demikian juga ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara-tentara Mesir di Laut Teberau. Mereka terpipit dan jepit
Di belakang mereka ada tentara Mesir, tetapi di depan mereka ada laut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa lolos ke belakang sudah terpepet dan ke muka juga sudah terbuntu. Tetapi Tuhan membelah laut Teberau itu dan bangsa Israel bisa lewat. Itu tandanya Tuhan menyertai umatnya. Dia tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Yang pertama kita melihat bagaimana dalam setiap persoalan-persoalan kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan. Ada jalan keluar yang Tuhan mau tunjukkan bagi kita. Tidak selalu buntu, tetapi ada jalan keluar. Maukah kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan kita? Apakah kita melihat persoalan itu selalu beban yang sungguh berat? Ini tidak mungkin. Ketika kita mungkin menderita sakit, mungkin dokter sudah memvonis kita, ini stadium 4 atau yang sudah lanjut. Tidak mungkin secara manusia atau secara medis tidak mungkin akan disembuhkan. Tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar. Ketika bangsa Israel dalam posisi yang sulit sekalipun, ketika mereka mau menyerahkan Tuhan, saya perlu air, Tuhan memberikan air. Walaupun dalam situasi yang sulit, ataupun dalam satu gurun, ataupun dalam satu gunung batu yang tidak mungkin, tetapi selalu mungkin bagi Tuhan. Itu berarti bahwa dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari persoalan yang berat sekalipun. Tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan kita, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Buktinya, jangan takut, jangan menyerah, tetapi andalkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Kemudian yang kedua, yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Itulah yang harus kita renungkan dan arahkan hati kita. Kita meyakini di dalam Yesus, pasti ada jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Jangan kita mengalihkan pandangan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada yang lain, atau keyakinan yang lain seringkali memberikan kepuasan yang sifatnya sementara. Tetapi kalau keyakinan kita yang sepenuhnya di dalam Tuhan akan memberi jalan kelegaan yang sejati, maka yakinkanlah hidup kita di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik kepada kita. Kemudian yang ketiga, datang dan minum. Yesus berkata, barang siapa haus, ialah datang kepadaku dan minum. Saudara sekalian Tuhan, kalau kita tahu bahwa air itu kalau manis ataupun pahit, ketika kita bisa mau minum air itu, kita tidak akan merasakan rasa air itu kalau kita tidak mau minum air itu. Untuk itu kita harus minum supaya kita merasakan bagaimana rasa air, apakah tawar, pahit, asin, dan sebagainya. Tuhan rindu dalam kehidupan kita. Dalam setiap persoalan, apapun dalam pergumulan kita, Tuhan kita rindu agar kita mau datang kepadanya dan minum bersama dengan Tuhan. Kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita juga melihat ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan seorang perempuan di sumur Yakub, ketika dia merasakan begitu beban berat yang mereka hadapi, Tuhan menawarkan air kehidupan. Mungkin mereka selama ini merasakan sesuatu yang beban yang berat, tetapi ketika Yesus menawarkan air kehidupan, ada kepuasan yang mereka terima. Itulah makanya dalam kehidupan kita ada banyak persoalan yang harus kita hadapi, tetapi datang dan minum di dalam Yesus Kristus. Minum air kehidupan, ada jalan keluar, ada kepuasan yang akan kita terima di dalam Yesus Kristus. Kepuasan yang sejati, yang memberikan kelegaan bagi kita. Bukan sifatnya sementara, tetapi yang sejati di dalam Tuhan. Kelegaan itulah yang kita rindukan bersama-sama, agar kita menjadi puas di dalam kehidupan kita, karena Yesus Kristus adalah sumber kekuatan dan memberikan kelegaan bagi kita dalam kehidupan kita. Biarlah renungan kita pagi hari ini
akan memberi kekuatan bagi kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakin bahwa Yesus Kristus akan memberi jalan keluar, dan minum bersama dengan Yesus akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami bersama-sama mengatasi dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan ini. Tuhan tahu kami manusia penuh dengan kelemahan. Acap kali kami mengalihkan pandangan kami kepada yang lain, Tuhan, sehingga hidup kami dalam ketakutan, kekhawatiran. Berilah kami hikmat untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan memulai dalam aktivitas kami masing-masing. Bila Tuhan akan menuntun, menyertai kami dimanapun kami berada, agar kami selalu kuat dan sehat dalam mengalami kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.